Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami memuji-Mu karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur karena Yesus datang ke dalam dunia ini bagi kami. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk kesenangannya, karena dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh, dunia yang sudah rusak. Kalau Yesus datang ke dalam dunia ini untuk bersenang-senang, maka dunia ini bukanlah tempat yang tepat untuk bersenang-senang, karena sorga jauh lebih menyenangkan. Tapi Kristus datang ke dalam dunia ini bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk menyerahkan seluruh hidupnya bagi kami, dan itu dimulainya dari palungan. Pada pagi hari ini Engkau mengumpulkan kami sebagai umat-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami, berbicaralah kepada kami. Kiranya Tuhanlah yang mengarahkan hati dan pikiran kami kepada suara-Mu. Kami berdoa supaya di dalam kebaktian Hari Raya Natal ini, kami mendengarkan suara Tuhan. Kami bertemu dengan kebenaran firman Tuhan, karena hanya pertemuan dengan kebenaran yang bisa mengubah hidup kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang penuh kekurangan dan keterbatasan ini. Kiranya Engkau memakainya berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 34 sampai 35. Tema kita hari ini adalah lahir untuk menantang dunia. Lukas 2 ayat 34 sampai 35. Saya akan membacakan kedua ayat ini, mari kita memperhatikan bersama-sama. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Setelah Simeon memuji Allah di ayat 29 sampai 33, dia kemudian menubuatkan tentang apa yang akan terjadi dengan Yesus. Saudara-saudara, pada ayat 34, kalimat yang terakhir, saya mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan kalimat yang terakhir dari ayat 34 yang tadi kita sudah baca. Simeon mengatakan bahwa Yesus ditentukan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kalau saudara membaca ayat 34 ini dalam kalimat seutuhnya, saudara akan menemukan kalimat ini dimulai dengan ditentukan. Ditentukan, saudara-saudara Tuhan. Sejak kapan ditentukan? Sejak kekekalan. Saudara-saudara Tuhan, Natal itu bukan peristiwa dadakan, saudara-saudara Tuhan. Natal itu sudah dipersiapkan dari sebelum dunia dijadikan. Saudara-saudara Tuhan, sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ditentukan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Sekalipun kalimat ini muncul di bagian terakhir, tetapi kita akan membahas dan merenungkannya duluan. Jadi saudara-saudara Tuhan, sekalipun kalimat suatu tanda yang menjadi perbantahan itu muncul di akhir ayat 34, tapi saya akan memulai khotbah ini dari kalimat itu, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, apa maksudnya suatu tanda yang menimbulkan perbantahan? Nah, saudara-saudara, kata perbantahan dalam bahasa Yunani itu antilegomenon. Lego, saudara-saudara Tuhan, itu artinya perkataan. Anti itu artinya perlawanan. Saudara-saudara Tuhan, perbantahan itu artinya saya bilang sesuatu lalu ada yang melawan kata-kata saya. Itulah yang namanya perbantahan. Saudara-saudara, kalau saya bicara lalu tidak ada yang melawan kata-kata saya, tidak ada perbantahan di situ. Perbantahan itu terjadi ketika saya bicara, lalu ada yang menyanggah perkataan saya. Saudara-saudara, itu artinya anti-legomenon. Anti itu artinya lawan. Anti itu artinya sanggahan. Saudara-saudara Tuhan,
Perbantahan itu terjadi ketika dua orang atau lebih menyampaikan kata-kata, satu orang menyampaikan kata-kata, lalu pihak yang lain menyanggah kata-kata tersebut. Saudara-saudara, perbantahan agak mirip dengan perdebatan, saudara-saudara Tuhan ya. Tapi perbantahan itu lebih sengit daripada perdebatan. Saudara-saudara, kalau perdebatan, saudara-saudara Tuhan, di dalam perdebatan nggak boleh dua belah pihak setuju, nggak boleh, saudara-saudara Tuhan. Kalau dua belah pihak setuju, itu bukan perdebatan namanya. Saudara-saudara, di dalam perdebatan maka ada pihak pro dan kontra. Pro dan kontra. Apa fungsinya kelompok yang kontra? Kelompok yang kontra itu akan menyanggah kalimat atau perkataan dari kelompok yang pro. Saudara-saudara Tuhan, apa maksudnya Yesus menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan? Apa maksudnya Yesus ditentukan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan? Artinya, saudara-saudara, Yesus akan menimbulkan pro dan kontra. Saudara bisa bayangkan, saudara-saudara Tuhan, dari sejak lahir Yesus sudah ditentukan. Saudara-saudara, dari sejak lahir sudah dikasih tahu bahwa anak ini akan menimbulkan pro dan kontra. Saudara-saudara, waktu Simeon mengucapkan kalimat ini, Yesus baru berusia 8 hari. 8 hari, saudara-saudara, karena orang tuanya datang untuk membawa dia disunat. Saudara-saudara, seperti tradisi orang Yahudi, usia 8 hari, semua anak laki-laki orang Yahudi harus disunat. Lalu waktu mereka membawa Yesus ke bait Allah untuk disunat, mereka bertemu dengan Simeon. Dan Simeon berkata kepada Maria, anak ini akan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Apa maksudnya, saudara-saudara? Saudara bisa bayangkan, dari sejak 8 hari sudah dikasih tahu, anak ini akan menimbulkan pro dan kontra. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dimanapun Yesus hadir, di sana akan selalu ada perbantahan. Dimanapun Yesus hadir, akan selalu ada kelompok yang menentang dan kelompok yang membela. Akan selalu ada kelompok yang melawan dan kelompok yang setuju. Maka kalau saudara perhatikan, setelah Lukas pasal 2, saudara dikasih oleh Tuhan, lebih spesifik lagi, Lukas pasal 4. Kalau saudara baca Lukas pasal 3, itu mengenai Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, itu bicara mengenai Yesus memulai pelayanannya. Tapi Lukas pasal 4, saudara dikasih oleh Tuhan, menceritakan perbantahan yang pertama. Yesus datang ke sinagog, lalu dia meng-announce bahwa dia adalah Mesias. Maka apa yang terjadi, saudara dikasih oleh Tuhan? Satu sinagog itu enggak setuju, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara kalau perhatikan di dalam Lukas pasal 4, sampai orang-orang di sinagog itu ingin menjatuhkan Yesus ke tebing, saudara dikasih oleh Tuhan. Menyeret Yesus ke tebing dan ingin menjatuhkannya ke jurang. Saudara-saudara, mungkin saudara sering kali berpikir ya, pertama kali orang ingin membunuh Yesus itu di hari Jumat Agung. Enggak, saudara dikasih oleh Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus melayani 3 tahun lebih. Saudara dikasih oleh Tuhan, di hari-hari pelayanan terakhirnya, saudara-saudara, orang menyalibkan dia. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, jangan berpikir kalau Yesus baru ingin dibunuh itu, atau pertama kali orang Yahudi ingin membunuh Yesus pada waktu Jumat Agung. Tidak, saudara dikasih oleh Tuhan. Waktu dia baru mulai pelayanan pun, orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Lukas pasal 4. Jadi saudara-saudara, sebelum dia disalibkan 3 tahun kemudian, dia sudah ingin dibunuh 3 tahun sebelumnya. Jadi saudara bisa bayangkan, pelayanan Yesus itu dimulai dengan pembunuhan, diakhiri dengan pembunuhan. Saudara-saudara, pelayanan Yesus dimulai dengan usaha ingin membunuhnya, dan ditutup dengan usaha ingin membunuhnya. Yang pertama gagal, tapi yang kedua berhasil, saudara oleh Tuhan. Itu menunjukkan bahwa dimanapun Yesus hadir akan ada antilegomenon di situ, akan ada perbantahan. Kenapa akan ada perbantahan? Karena selalu akan ada kelompok yang menentang dan kelompok yang membela. Saudara-saudara, kita sudah bisa melihat hal ini tidak lama sejak Yesus dilahirkan. Kita tidak usah melihat Yesus waktu melayani, saudara oleh Tuhan. Bahkan sejak Yesus dilahirkan atau tidak lama setelah Yesus dilahirkan, sudah terjadi perbantahan ini. Mari kita lihat Matius 2 ayat 1-8. Saudara tidak usah membuka bagian ini, saudara-saudara, karena saudara pasti pernah membaca bagian ini khususnya pada hari Natal. Matius 2 ayat 1-8 adalah cerita mengenai orang Majus. Saudara oleh Tuhan, orang Majus ini datang ke Yerusalem karena mereka berpikir Yesus lahir di Yerusalem. Saudara-saudara, kenapa mereka berpikir Yesus lahir di Yerusalem? Karena raja. Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Namanya juga raja. Kalau lahir ya pasti di ibu kota. Mereka nggak berpikir Yesus lahir di Bethlehem. Mereka cuma lihat bintang dan mereka lihat ini bintang yang menunjukkan raja lahir. Logikanya saja, kalau raja lahir di mana? Ibu kota.
Itu sebabnya saudara-saudara, mereka pergi dari timur, kemungkinan itu adalah Mesopotamia, saudara-saudara Tuhan, kemungkinan itu adalah Babel. Mereka pergi dari Mesopotamia ke Yerusalem. Kenapa saudara-saudara kan berpikir kalau Yesus lahirnya di Yerusalem. Nah, saudara-saudara, di Yerusalem mereka kemudian bertemu dengan Herodes. Lalu Herodes panggil imam. Imam mengatakan, "Oh, bukan di sini alamatnya." Ya, kalau mengikuti nubuat dalam Nabi Mika, maka Yesus lahirnya di Betlehem. Hai engkau Betlehem yang di Efrata, engkau sekali-kali bukan yang terkecil. Nah, saudara perhatikan baik-baik, di dalam cerita ini ada dua orang yang mengetahui Yesus lahir. Yang pertama orang Majus. Orang Majus taunya duluan. Yang kedua Herodes. Herodes taunya belakangan. Tapi kalau saudara perhatikan, terjadi pro dan kontra. Orang Majus datang ingin menyembah Yesus, Herodes ingin membunuh Yesus. Saudara bisa bayangkan, Yesus baru lahir, sudah jadi pro kontra. Orang Majus mengatakan, "Mana raja orang Yahudi itu? Kami ingin menyembahnya." Herodes bilang, "Nanti kalau kamu pulang, ya, kasih tahu sama aku ya. Supaya aku datang juga untuk menyembahnya, padahal ingin membunuhnya." Jadi kalau saudara bayangkan, saudara lihat dalam cerita orang Majus, kelahiran Yesus sudah menjadi pro kontra. Ada yang datang ingin menyembahnya, ada yang datang ingin membunuhnya. Saudara-saudara, tadi kan saya bilang, saudara-saudara Tuhan, pelayanan Yesus dimulai dengan usaha ingin membunuhnya dan diakhiri dengan usaha ingin membunuhnya. Tapi saudara-saudara Tuhan, sebelum Yesus lahir pun orang sudah ingin membunuh. Sebelum Yesus melayani pun orang sudah ingin membunuhnya. Sejak Yesus lahir pun orang sudah ingin membunuhnya. Jadi saudara perhatikan, saudara-saudara Tuhan, hidup Yesus ini penuh dengan usaha pembunuhan. Sejak dia lahir orang ingin membunuhnya. Dia mulai pelayanan orang ingin melemparnya ke bawah jurang. Dan waktu Yesus melahiri pelayanannya, orang ingin membunuhnya dengan disalibkan. Yang kedua, tidak hanya sampai di dalam cerita orang Majus, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, mari kita lihat Yohanes 7 ayat 40 sampai 43. Saya minta saudara membaca bagian itu, membuka bagian itu. Yohanes 7 ayat 40 sampai 43. Saudara-saudara. Nah, saudara-saudara Tuhan, di dalam Yohanes 7 ayat 40 sampai 43 kita menemukan bahwa bukan hanya kelahiran saja yang membuat Yesus jadi bahan perbantahan. Yesus juga menimbulkan perbantahan di dalam pengajarannya. Kelahirannya menimbulkan perbantahan, tapi saudara-saudara, di dalam Yohanes 7 ayat 40 sampai 43, pengajaran Yesus juga menimbulkan perbantahan. Ya, saudara-saudara, saya tidak mengajak saudara untuk membaca bagian ini, saudara-saudara, tapi saudara-saudara Tuhan, kalau kita melihat konteks dari bagian ini, saudara bisa perhatikan ayat 35 sampai 39, saudara-saudara. Di situ Yesus sedang berbicara mengenai aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup. Nah, saudara-saudara, setelah Yesus berbicara mengenai aliran-aliran air hidup itu, maka terjadilah pro dan kontra. Itu yang dilihat ayat 40 sampai 43. Di ayat 40 sampai 43, saudara-saudara, ada dua kelompok. Ada dua kelompok yang merespon ajaran itu. Kelompok yang pertama menyimpulkan, ini Mesias. Setelah Yesus mengatakan, "Datanglah kepadaku dan di dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup," the streams of living water. Sebagian orang Yahudi yang ada di dalam hari raya itu mengatakan, ini Mesias. Tapi saudara-saudara Tuhan, sebagian lagi justru menolak keras. Nggak mungkin ini Mesias. Kenapa? Karena mereka tahu Yesus lahirnya di Galilea. Karena mereka berpikir Yesus itu orang Galilea. Mana ada orang Galilea jadi Mesias? Memang saudara-saudara Tuhan, kalau kita baca di dalam kitab-kitab para nabi, Mesias itu lahir di Betlehem. Saudara-saudara, maka waktu mereka mengetahui Yesus itu dibesarkan di Nazaret, mereka nggak tahu Yesus itu lahir di Betlehem. Mereka tahunya Yesus itu dibesarkan di Nazaret. Orang Nazaret ini, Nazaret di Galilea. Mana mungkin orang Galilea menjadi Mesias? Maka saudara perhatikan baik-baik, saudara-saudara Tuhan, bukan hanya kelahirannya saja yang menimbulkan perbantahan. Pengajarannya pun menimbulkan perbantahan. Saudara-saudara, Yohanes 7 ayat 40 sampai 43 bukan satu-satunya bagian yang menunjukkan bahwa pengajaran Yesus menimbulkan perbantahan. Saudara bisa melihat, saudara-saudara Tuhan, di seluruh keempat Injil berkali-kali pengajaran Yesus menimbulkan perbantahan, menimbulkan antilegomenon. Saudara-saudara, hampir setiap kali Yesus mengajar tidak ada orang yang 100% setuju. Hampir, saudara-saudara Tuhan, setiap kali Yesus selesai mengajar, tidak pernah ada yang 100% setuju.
Di mana ada yang setuju, pasti ada yang tidak setuju. Pro dan kontra. Saudara-saudara, mari kita lihat yang ketiga. Yesus pun menjadi berbantahan dalam mujizatnya. Saudara-saudara, bukan cuma pengajarannya saja yang bikin berbantahan, mujizatnya pun bikin berbantahan. Saudara-saudara, mari kita lihat Matius 12 ayat 32, saudara-saudara. Matius 12 ayat 32. Saudara-saudara, kayak saudara Tuhan, di situ kan diceritakan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan. Dan orang kerasukan ini sampai buta dan bisu. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, ini kerasukan parah, saudara Tuhan. Saking parahnya, orang itu bukan cuma kerasukan. Ya, saudara-saudara, hari ini kan orang menganggap kesurupan itu kayak kerasukan itu kayak kesurupan ya, saudara Tuhan ya. Oh, kesurupan nih, kerasukan. Nah, saudara kayak saudara Tuhan, tapi kasus kerasukan di sini parah banget. Kenapa, saudara-saudara? Karena orang ini bukan cuma kesurupan, sampai buta dan bisu. Kerasukan yang membuat orang itu jadi buta dan bisu. Tapi saudara-saudara kayak saudara Tuhan, di situ Yesus menengking setan yang ada pada orang itu sampai orang itu sembuh total. Orang itu bisa melihat dan bisa berbicara. Apakah ini kabar baik? Tentu kabar baik. Kalau saudara jadi orang tua yang anaknya kerasukan, saudara senang nggak? Sekarang anak saudara bisa melihat. Sekarang anak saudara bisa berbicara. Tentu saja saudara senang. Tapi saudara, menariknya dalam bagian ini tidak semua orang senang. Ada yang tidak senang juga. Orang yang senang menjadi pro pada Yesus dan mereka berkata, mungkinkah ia ini anak Daud? Saudara-saudara, sebutan anak Daud itu adalah pengakuan Mesias. Mungkinkah orang ini anak Daud? Ya tentu, saudara Tuhan, orang mulai berpikir kalau Yesus adalah anak Daud. Kenapa? Karena orang ini sudah kerasukan parah, menjadi buta dan menjadi bisu. Lalu Yesus sembuhkan dia. Siapa yang bisa menyembuhkan orang seperti ini? Pasti Mesias. Mungkinkah ia ini anak Daud? Tapi saudara-saudara Tuhan, ada juga yang kontra. Siapa yang kontra? Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara-saudara Tuhan, Matius 12 ayat 32 dan seterusnya, saudara-saudara Tuhan, kan terkenal dengan cerita apa? Belzebul. Saudara-saudara Tuhan, di dalam cerita inilah ada yang tuduh Yesus. Dia mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Saudara bisa bayangkan di hadapan mujizat yang begini besar, saudara Tuhan, ada yang kontra. Saudara-saudara, ini mujizat yang luar biasa. Setan dikalahkan, orang yang buta jadi melihat, orang yang bisu jadi berbicara, lalu ada yang mengatakan, itu kuasa Belzebul. Ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Saudara-saudara, Yesus menimbulkan pro dan kontra saat kelahirannya, dalam pengajarannya, dalam mujizatnya. Yesus menimbulkan pro dan kontra saat kelahirannya, dalam pengajarannya, dan dalam mujizatnya. Benar-benar menggenapi apa yang dikatakan oleh Simeon. Dia ditentukan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Mengapa Yesus menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan? Ini pertanyaannya, saudara-saudara. Mengapa Yesus ditentukan menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan? Mengapa Yesus sepanjang hidupnya menjadi tanda perbantahan? Karena dia lahir untuk menantang dunia. Itu tema kita hari ini, saudara-saudara. Karena dia lahir untuk menantang dunia. Saudara tidak perlu heran kenapa di mana Yesus datang selalu ada perbantahan. Saya ulangi, saudara-saudara. Saudara tidak perlu heran di mana Yesus datang selalu ada pro dan kontra. Saudara tidak perlu heran di mana Yesus datang ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Karena dia datang untuk menantang dunia. Saudara-saudara, kita tidak bisa memaksakan Yesus masuk ke dalam cetakan yang kita buat sendiri. Saya ulangi, saudara-saudara ya. Saudara tidak bisa memaksakan Yesus masuk ke dalam cetakan saudara. Tapi saudara kasih sayangnya, sedihnya saudara kasih Tuhan, seringkali saudara dan saya ingin memasukkan Yesus dalam cetakan saudara. Bukannya saudara mencocokkan dengan cetakan Yesus. Saudara mencoba untuk mencocokkan Yesus dengan cetakan saudara. Tapi saudara kasih Tuhan, dengarkan kalimat ini, saudara kasih Tuhan. Ketika saudara memaksakan Yesus masuk ke dalam cetakan saudara, dia akan pecahkan cetakan saudara. Karena dia datang untuk menantang. Oh, saudara-saudara, jangan coba-coba memasukkan Yesus ke dalam cetakan saudara. Jangan coba-coba memaksakan Yesus masuk ke dalam cetakan saudara.
Saudara-saudara, saya tidak ada masalah ya dengan istilah my Jesus, saudara Tuhan ya. Tapi saya takutnya saudara-saudara, yang saudara bilang my Jesus itu bukan Jesus. My Jesus, my Jesus. Tapi saudara-saudara Tuhan, sebelum saudara bicara mengenai my Jesus, itu true Jesus enggak itu? Saudara-saudara yang saudara Tuhan, hati-hati dengan istilah my Jesus, my Savior. Saudara-saudara Tuhan, pertama-tama pertanyaan dulu, itu beneran Yesus enggak? Sebelum itu menjadi Yesus saudara, itu beneran Yesus enggak? Saya takutnya yang saudara bilang my Jesus itu bukan Yesus. Itu Yesus yang sudah saudara make over. Apa maksudnya make over? Yesus yang sudah masukkan ke dalam cetakan saudara. Dan saya ingatkan saudara-saudara, ketika saudara memaksa Yesus masuk dalam cetakan saudara akan pecah. Kenapa? Karena dia datang bukan untuk masuk dalam cetakan saudara, dia datang untuk menantang. Dia datang untuk menantang. Dia datang justru untuk memecah cetakan-cetakan itu. Itulah sebabnya Yesus menjadi tokoh kontroversialis pada zamannya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, seringkali orang Kristen tidak melihat lagi tema ini. Tidak lagi melihat tema ini, saudara-saudara. Tapi kalau saudara baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara kasih Tuhan, mereka dengan jelas mengatakan, keempat Injil itu juga jelas mengatakan bahwa Yesus pada zamannya adalah tokoh yang kontroversialis. Tokoh yang kontroversialis. Kenapa kontroversialis? Karena dia tidak mau mengikuti cetakan masyarakat Yahudi. Yesus lahir dalam masyarakat Yahudi. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Di dalam hidupnya dia tidak pernah mau mengikuti cetakan masyarakat Yahudi. Maka kalau saudara perhatikan, selama Yesus hidup melayani saudara-saudara Tuhan, selalu menjadi tokoh yang kontroversialis. Saya tidak mengatakan saudara-saudara semua yang kontroversialis kayak Yesus saudara-saudara Tuhan, tidak. Tidak saudara-saudara Tuhan. Tapi saudara perlu tanya, kalau saudara tidak berani berkontroversi, kalau saudara tidak berani jadi kontroversialis, saya tanya saudara-saudara Tuhan, saudara mirip Yesus enggak? Saya tidak mengatakan saudara-saudara ya, semua orang yang kontroversialis itu seperti Yesus, tidak saudara-saudara. Tapi saya takut saudara-saudara Tuhan, gereja hari ini takut jadi kontroversialis. Di mana dunia gereja kayak gitu. Kenapa? Supaya tidak jadi kontroversialis, Pak. Kenapa bikin begini? Ya karena dunia kayak gitu, Pak. Kenapa enggak bikin sesuai Alkitab? Nanti jadi kontroversi, Pak. Saudara-saudara Tuhan, di mana dunia gereja jadi kayak bunglon. Saudara tahu hewan yang tidak ada kontroversinya, bunglon, saudara-saudara. Itu nggak pernah kontroversialis. Tapi banyak saudara-saudara gereja bangga jadi bunglon. Inilah hebatnya gereja kita apa? Selalu sama dengan dimanapun dia berada. Nggak ada hebatnya saudara-saudara Tuhan kalau begitu ceritanya. Kenapa? Yesus selama di dalam dunia, dia menjadi tokoh yang kontroversialis. Kenapa kontroversialis? Karena dia tidak mau mengikuti cetakan masyarakat Yahudi. Dia orang Yahudi, tapi dia tidak mau mengikuti cetakan orang Yahudi. Nah saudara-saudara, kata cetakan ini yang digunakan Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah saudara-saudara, kata serupa itu bahasa Yunani cetakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan budimu. Kata janganlah menjadi serupa, saudara-saudara itu katanya conform dalam bahasa Inggris itu. Dan kata conform, saudara-saudara itu sebenarnya digunakan dari bahasa Yunani, itu seperti cetakan lilin. Cetakan lilin. Maka saudara-saudara Tuhan, kita bisa menemukan lilin bentuk apapun ada, saudara-saudara. Bentuk angka ada, bentuk hewan ada, semua bentuk ada. Kenapa? Karena lilin itu gampang dicetak. Tapi apa kata Paulus? Kamu jangan mengikuti cetakan dunia ini. Kenapa kita tidak boleh mengikuti cetakan dunia ini? Karena Yesus pun selama dia hidup dalam dunia, dia memang tinggal dalam dunia, tapi dia tidak mengikuti cetakan dunia ini. Saudara-saudara, seorang teolog, John Stott, menunjukkan hal ini dalam bukunya Christ the Controversialist. Saudara-saudara boleh membeli buku ini, saudara-saudara Tuhan. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terbitan Perkantas. Christ the Controversialist. Saudara akan menemukan di situ, saudara-saudara Tuhan, beberapa bab di mana John Stott menunjukkan bahwa Yesus itu tokoh yang kontroversialis. Ya, saudara-saudara, kita seringkali tidak melihat tema ini atau kita mengabaikan tema ini, betapa kontroversialnya Yesus. Betapa kontroversialnya Yesus, saudara-saudara. Maka kalau saudara-saudara tidak berani jadi orang Kristen kontroversialis, saya takutnya saudara bukan ikut Yesus. Saudara bukan orang ikut Yesus, saudara-saudara Tuhan. Menjadi pengikut Yesus berarti siap menjadi orang yang kontroversialis.
Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kita tidak perlu membaca buku itu, kita bisa langsung di Alkitab, saudara kasih oleh Tuhan. Betapa kontroversialnya Yesus. Mari kita lihat yang pertama, saudara-saudara. Pada hari Sabat, ya saudara-saudara, pada hari Sabat. Saudara pasti tidak asing dengan bagian ini. Yesus sering dianggap melanggar hari Sabat. Loh, saudara-saudara, hari Sabat itu tradisi Yahudi. Nggak boleh makan, nggak boleh kerja. Sorry, bukan nggak boleh makan, nggak boleh kerja. Makan boleh, tapi jangan bekerja. Maka orang Yahudi, saudara kasih oleh Tuhan, coba mengakali bagaimana bisa makan tanpa kerja pada hari Sabat. Ada yang mengatakan, ya bikin makannya pada hari sebelum Sabat, supaya dimakan di hari Sabat. Jadi nggak boleh masak di hari Sabat lah. Kalau gitu makan gimana? Nah, saudara-saudara, di dalam satu bagian kan saudara menemukan ya, Yesus mengambil gandum pada hari Sabat, menggisar gandum itu. Wah, bagi orang Yahudi itu sudah kerja, oleh Tuhan ya, itu sudah kerja itu. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, apa kata Yesus kepada orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi? Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Saudara-saudara, nggak ada Rabi Yahudi yang pernah ngomong kalimat ini. Yesuslah yang bikin kalimat ini, saudara kasih oleh Tuhan. Yesuslah yang pertama kali bikin terobosan. Orang Yahudi, Rabi Yahudi pun tak pernah mikir sejauh itu. Hari Sabat, ya hari Sabat, nggak boleh kerja. Kenapa? Tuhan nggak bekerja pada hari Sabat. Ya kita nggak boleh kerja dong. Loh, makan gimana? Coba dipikir supaya nggak kerja pada hari Sabat. Bisa makan tapi nggak kerja. Gimana caranya? Ya kamu pikir. Baru Yesus bilang, gila kamu sampai segitunya. Ya bikin makananmu, masak, itu nggak melanggar hari Sabat. Kenapa? Hari Sabat diadakan hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Saudara-saudara, selama ratusan tahun agama Yahudi, nggak ada satu rabi pun bisa ngomong kayak Yesus. Maka waktu Yesus ngomong ini, saudara-saudara, ahli Taurat dan orang Farisi pasti merasa dia apa? Ini orang gila ini. Ini orang gila, nyeleneh ini. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Saudara-saudara, kita hari ini kan tidak merasa ini kontroversi lagi kan? Ya karena saudara-saudara sudah hidup di abad 21. Saudara kalau hidup di abad pertama, saudara-saudara, kalimat Yesus ini kontroversialis. Nggak ada orang Yahudi bekerja pada hari Sabat. Nggak ada orang Yahudi masak hari Sabat. Tiba-tiba ada orang dari Nazaret mengatakan apa? Hari Sabat diadakan untuk manusia. Jadi kalau karena hari Sabat malah kamu nggak makan, wah itu pengertian hari Sabatmu yang salah. Bukan hari Sabat yang salah, pengertian hari Sabatmu yang salah. Ya, saudara-saudara bayangkan, saudara dokter, saudara pegang peraturan Sabat, saudara kasih oleh Tuhan, tiba-tiba ada yang stroke di gereja. Baru ada dokter sini, Sabat Pak. Oh, jadi gimana dong ini? Ya udah Pak, gimana lah, salah dia kenapa stroke di hari Sabat? Loh, ini gimana nih gitu kan? Gak boleh kerja. Yesus bilang, loh hari Sabat itu untuk manusia. Jangan kamu pakai alasan hari Sabat sampai mengabaikan manusia. Baru Yesus bilang apa? Kalau masih ingat saudara-saudara, orang Yahudi, orang Farisi, munafik kamu. Lembumu jatuh hari Sabat aja kamu tolongin. Nah itu lebih munafik lagi. Giliran orang stroke, kamu nggak tolong. Lembumu jatuh, kamu tolong. Yang bener aja. Emang kamu selama ini seketat itu? Kagak. Saya tahu kamu ya. Saya tetanggamu tahu. Kemarin lembumu jatuh kamu tolong loh. Giliran hari ini saja saya ngambil gandum, kamu bilang apa? Melanggar hari Sabat. Maunya kami apa? Mau kamu mati? Maunya kami mati kelaparan. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Kita lihat contoh yang kedua, saudara-saudara. Ini contoh kedua ini cukup familiar, saudara-saudara. Saudara masih ingat Yesus dikerjain sama ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka bawa perempuan yang ketahuan berzina. Perempuan yang kegep berzina. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kan cerita itu sudah menunjukkan betapa munafiknya mereka. Kenapa? Yang dibawa cuma perempuannya. Mana mungkin berzina sendirian? Mana laki-lakinya nih? Ya saudara-saudara, yang ditangkap cuma ani-aninya, saudara kasih oleh Tuhan. Lah tapi sugar daddy-nya mana? Oh dia Pak, berzina sendirian. Lah mana ada berzina sendirian gitu? Iya Pak, waktu kami ketangkap dia lagi di kamar sendirian. Lah dari mana kamu tadi berzina kalau kamu tangkap di kamar sendirian? Menurut asumsi kami Pak. Ya, perempuan di kamar sendirian berarti berzina. Ya enggak juga, anak kos belajar sendirian kok di kamarnya. Kan harus ada laki-lakinya. Jangan bikin omong kosong lah. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, mereka bawa cuma perempuan itu, baru mereka mengatakan, ayo apa yang sudah dilakukan dengan perempuan ini? Saudara-saudara, saudara kasih oleh Tuhan ratusan tahun orang Yahudi enggak pernah mikir apa yang dikatakan Yesus. Apa kata Yesus saudara-saudara? Yang merasa tidak berdosa,
duluan lempar perempuan ini. Kan kamu tahu hukum Taurat kan? Yang berzina harus melempar, yang berzina harus dirajam. Oke, gini aja lah. Kamu ambil batu. Kalau kamu merasa kamu tidak berdosa, ambil batu, lempar dia. Saudara kasih Tuhan, satu-satu pergi. Pergi. Tapi menarik saudara kasih Tuhan, cuma satu yang nggak pergi, Yesus. Kenapa saudara-saudara? Karena yang boleh lempar perempuan itu Yesus. Saudara-saudara, harusnya kalau Yesus bilang seperti itu dia juga pergi, saudara-saudara, kalau dia juga berdosa kan. Tapi dia nggak pergi loh. Semua sudah pergi. Dia tanya sama perempuan itu, mana yang tadi nyeret kamu ke sini? Udah pergi semua ya? Cuman saya nggak pergi. Kenapa? Karena memang kalau mengikuti standar hukum Taurat, saya boleh lempar kamu dengan batu. Tapi apa kata Yesus, saudara-saudara ya? Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus nggak mengatakan pergilah karena sebenarnya kamu nggak salah. Mereka salah paham, bukan saudara-saudara ya. Saudara-saudara, Yesus nggak mengatakan mereka itu ya terlalu cepat berasumsi kamu berzina. Sebenarnya kamu salah paham kan, kamu nggak berzina kan? Ya mereka aja nggak ngerti. Bukan, saudara. Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Kamu salah. Kamu salah. Saya berhak lempar kamu pakai batu. Tapi aku pun tidak akan menghukum kamu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Oh, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ini kan kalimat yang kontroversi. Gimana sih? Kok katanya orang suci bisa mentolerir orang yang berzina? Ini suci nggak sih? Yang ketiga, saudara-saudara. Saudara masih ingat waktu Yesus dikerjain lagi, saudara-saudara, ahli Taurat dan orang Farisi lagi nih, saudara kasih oleh Tuhan. Dan kali ini saudara-saudara khusus orang Farisi. Kali ini saudara kasih oleh Tuhan khusus orang Herodian. Mereka berkata pada Yesus, boleh nggak bayar pajak? Saudara berharap Yesus jawabnya apa? Enggak ya, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara mungkin kesal baca bagian ini, saudara-saudara ya. Kenapa Yesus bilang boleh ya? Coba Yesus bilang nggak perlu bayar pajak, kan aman hari ini, saudara kasih oleh Tuhan ya. Ini adalah satu pertanyaan yang kita menyesal Yesus menjawab, saudara-saudara ya. Guru, bolehkah membayar pajak? Dan saudara menunggu Yesus jawabnya apa? Dan saudara berharap dia bilang tidak. Tapi Yesus bilang apa? Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Wah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus menyelesaikan persoalan itu. Yesus menyelesaikan dilema itu dengan cara yang kontroversial. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, itu kan koin ya. Saudara-saudara tahu kan mata uang orang Yahudi ada dua. Mata uang Romawi dan mata uang Yahudi, saudara-saudara. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, dinar itu mata uang Romawi. Dan dirham itu mata uang Yahudi. Orang Yahudi tidak pernah bayar persembahan pakai dinar. Itu kenapa di Bait Allah ada meja penukar uang. Saudara jangan pikir meja penukar uang itu untuk nukar dolar jadi rupiah. Enggak, saudara kasih oleh Tuhan. Untuk apa money changer di zaman itu? Saudara-saudara, kenapa orang Yahudi, kenapa di Bait Allah ada meja penukar uang? Karena Bait Allah tidak mau menerima mata uang Romawi. Haram itu, saudara. Bagaimana nggak boleh? Kenapa? Karena di koin Yunani itu Romawi itu ada mukanya Kaisar. Mukanya Kaisar, dan di koin itu tertulis, saudara kasih oleh Tuhan, Kaisar anak Allah. Wah, mau gimana? Masa persembahan ke Bait Allah tulisannya Kaisar anak Allah? Ini kan penyembahan berhala ini. Maka saudara-saudara, kalau hari-hari raya kan orang Yahudi kumpul dari seluruh dunia kan. Mereka bawa uang hasil kerja mereka pakai dinar, tapi nggak boleh dipersembahkan. Maka ditukar dulu dengan mata uang Yahudi. Ditukar dulu dengan mata uang Yahudi. Tapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, menjadi persoalan begini, boleh nggak bayar pajak? Nah, saudara-saudara, pada zaman Yesus itu ada dua pandangan. Pandangan kelompok Herodian boleh. Kenapa saudara-saudara? Karena Herodian ini para penjilat Kaisar semua. Ini orang Yahudi, tapi saudara kasih antek-antek Kaisar. Tapi orang Farisi, saudara kasih ini nasionalis, saudara kasih oleh Tuhan ya, nggak boleh bayar pajak. Dan Yesus dijepit di sini. Boleh nggak bayar pajak? Apa kata Yesus? Mana? Ambil uang. Lihat gambar siapa ini? Gambar Kaisar. Ya sudahlah, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Apa sih milik Kaisar? Cuman lingkaran kecil ini kok milik Kaisar. Itu aja kamu ributin. Ya. Kamu kenapa terlalu ribet ya? Boleh nggak bayar pajak? Cuman ini loh milik Kaisar. Itu pun kamu nggak mau kasih. Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Kalimat berikutnya, berikan kepada Allah. Nah, ini yang lebih besar.
Kamu ributin yang kecil ini, ributin ini kecil, aduh, cuman lingkaran kecil terbuat dari logam, itu aja kamu ributin. Ini milik kaisar, kasihlah sama kaisar. Jangan dibikin ribet. Tapi saya tanya, yang milik Allah kamu kasih nggak kepada Allah? Oh, saudara-saudara, tiga kasus ini menunjukkan Yesus tidak mau mengikuti cetakan. Dia tidak mau mengikuti cetakan, saudara-saudara Tuhan. Dia tidak mau mengikuti cetakan A, dia tidak mau mengikuti cetakan B. Saudara-saudara, di Amerika kan ada dua partai ya, saudara-saudara. Republikan dan Demokrat, konservatif dan progresif. Dan dua-duanya saudara-saudara pakai Yesus. Kelompok konservatif mengatakan Yesus itu konservatif. Kelompok progresif mengatakan liberal, mengatakan Yesus itu liberal. Saudara-saudara, sampai hari ini ya, semua orang itu ingin memasukkan Yesus ke cetakannya. Orang komunis mengatakan Yesus komunis. Nah, saudara-saudara Tuhan ya. Orang kapitalis mengatakan Yesus kapitalis, saudara-saudara Tuhan ya. Maka saudara-saudara ada istilah Yesus merah. Saudara-saudara Tuhan, ada Yesus biru. Saudara-saudara di Indonesia juga sama. Kalau kampanye daerah Kristen, saudara-saudara, semua partai mencocokkan Yesus dengan partainya. Saudara-saudara dulu waktu zaman Orde Baru, saudara cuma 3 partai. Maka ada satu orang juru kampanye, saudara-saudara, dia partai nomor 2. Dan dia mengatakan, saudara-saudara Tuhan, coba lihat di kayu salib. Siapa di tengah? Yesus. Maka jangan lupa nanti pemilu pilih yang di tengah. Gila saudara-saudara Tuhan. Gila. Saudara-saudara dia nggak tahu, salah satu bertobat. Tapi saudara-saudara itu terjadi waktu pemilu. Jadi maka saudara Orde Baru waktu itu mengatakan saudara-saudara itu nomor 2. Kenapa? Yesus adalah orang disalib nomor 2. Gila kan saudara-saudara ya? Ya saudara, kalau belum lahir di zaman saya, saudara nggak tahu nomor 2 siapa ya Pak? Ya saudara-saudara, saudara lahirnya di partai sudah 48, saudara Tuhan ya. Saya sih lahirnya di partai masih 3. Semua orang coba untuk mencocokkan Yesus dengan cetakannya. Saudara-saudara, sayangnya hari ini Yesus justru dimasukkan ke dalam cetakan dunia oleh gereja, khususnya hari Natal. Saya ulangi saudara-saudara, hari ini Yesus justru dimasukkan ke dalam cetakan dunia pada hari Natal. Saudara-saudara, kalau kita lihat ya, hari Natal Yesus direduksi menjadi bayi yang mungil, lucu. Tapi kalau saudara perhatikan waktu Yesus lahir, saudara Tuhan, saudara-saudara kan hari ini saudara-saudara ya, kita kalau Natal itu selalu identik apa? Yesus yang lahir di palungan, Yesus yang mungil, Yesus yang lucu, saudara Tuhan. Tapi kalau saudara ingat waktu Yesus lahir, saudara Tuhan, kok nggak ada ya lucu-lucunya, saudara-saudara? Kenapa? Karena Herodes aja sampai nggak bisa tidur dengar dia lahir. Saudara bisa bayangkan, saudara-saudara ya, mana ada orang nggak bisa tidur melihat bayi lucu? Yesus imut, gemes, saudara Tuhan itu kan. Saudara-saudara Tuhan, waktu dia lahir, orang Majus datang mengatakan, di manakah bayi Raja Yahudi yang baru dilahirkan? Dikatakan apa? Gemparlah seluruh Yerusalem. Saudara-saudara, nggak mungkin bayi mungil, lucu, gemesin bikin gempar seluruh Yerusalem, saudara-saudara. Ayo, di mana Yesus yang menggemparkan itu sekarang? Saudara, tahunan merayakan Natal. Saya mau tanya saudara-saudara, di mana Natal yang menggemparkan itu? Natal yang pertama bikin gempar. Natal yang sekarang jinak. Sangat jinak, saudara-saudara Tuhan. Tidak menggemparkan sama sekali. Itu kenapa saudara-saudara? Dunia lebih senang Natal daripada Paskah. Kenapa? Karena Natal berabad-abad sudah dijinakkan. Mana Yesus yang menggemparkan itu lagi sekarang? Saudara-saudara, dunia sudah membuat Natal menjadi jinak dengan slogan-slogan. Saudara perhatikan, saudara-saudara Tuhan, sebagian kartu Natal hari ini tidak lagi Merry Christmas, Happy Holidays, Happy Winter Holidays. Saudara-saudara, anehnya juga orang Kristen kirim kartu Natal pakai tulisan itu, padahal nggak ada winternya, saudara-saudara Tuhan. Saudara kirim, Selamat Natal, Happy Winter Holidays. Saudara-saudara, kapan winter di Minahasa ini? Kadang musim hujan dan musim kemarau aja susah bedakan, saudara-saudara Tuhan, sama-sama panas juga kok. Happy Winter Holidays. Ya saudara-saudara Tuhan, kalau ditanya, sebutkan salah satu film Natal, Home Alone. Saudara-saudara Tuhan, di dalam film Home Alone tidak ada cerita Natal. Itu hanya cerita anak ketinggalan waktu liburan Natal. Tapi kalau saudara perhatikan kan, hampir setiap tahun Natal waktu zaman saya, Home Alone 1, Home Alone 2, Home Alone 3, saudara-saudara.
Sampai saya pun jadi alone. Home Alone 1, Home Alone. Tapi di mana Natalnya? Tapi saudara boleh tanya, apa contoh film Natal? Film Natal? Home Alone. Lah, saudara yang kasih Tuhan, bayangkan saudara-saudara, ada lagi film Natal, Die Hard 3, saudara yang kasih Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Cerita Die Hard 3 itu Bruce Willis kan, saudara yang kasih Tuhan, itu ceritanya pada hari Natal. Ya saudara-saudara, Natal juga sudah dijinakkan dengan lagu-lagu, saudara-saudara. It's the most wonderful time of the year. Wah, saudara-saudara, itu selalu dinyanyikan menjelang Natal, saudara-saudara. Pokoknya kalau saudara pergi kafe-kafe, saudara Tuhan, sudah menjelang Natal, saudara akan menemukan lagu ini mutar, saudara-saudara. It's the most wonderful time of the year. Wah, saudara-saudara, saya baca ya, bait pertama dari lagu ini, saudara-saudara ya. Inilah waktu yang paling indah sepanjang tahun, ketika anak-anak berdentingkan lonceng, dan semua orang saling berkata agar bersuka cita dan bergembira. Inilah waktu yang paling indah sepanjang tahun. Saya nggak mendengar ada Yesus lahir. Saya nggak mendengar ada Herodes nggak bisa tidur. Saya nggak mendengar Natal yang menggemparkan. Saudara-saudara, banyak lagu sekuler menggunakan kata-kata Christmas, tapi sebenarnya bukan mengenai Natal. All I want for Christmas is you. Atau lagu lain, Last Christmas I gave you my heart. Saudara-saudara, saya pernah datang ke satu acara Natal, saudara Tuhan, di gereja. Lagu yang diputar, lagu ini. All I want for Christmas is you. Tapi saudara-saudara, kalau dunia begitu, ya memang sudahlah, memang itu dunia. Lucunya saudara-saudara, gereja pun ikut menjinakkan Natal. Kalau dunia menjinakkan Natal, memang ada agendanya. Kenapa gereja ikut-ikutan juga menjinakkan Natal? Saudara-saudara, hari ini kita lihat ya, gereja ingin Natal yang hangat, bukan yang menantang. Itulah tema Natal. Apa itu tema Natal? Kehangatan keluarga. Bikin kue Natal bersama-sama. Wah, saudara kasih Tuhan ya. Bikin boneka salju bersama-sama. Itu Natal. Apa itu Natal? Saat kita bersama dengan keluarga, bikin kue Natal bersama, makan kue Natal bersama, cookies Natal. Bikin bola salju, tentu saja tidak bisa di Manado bikin bola salju, tidak ada saljunya. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau saudara perhatikan ya, hari ini gereja lebih suka menggunakan pohon Natal Sinterklas sebagai dekorasi daripada kandang. Saya ulangi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan saudara-saudara itu, hari ini gereja lebih suka menggunakan pohon Natal, Sinterklas sebagai dekorasi Natal, bukan kandang. Tapi kalau saudara dengar baik-baik saudara-saudara Tuhan, kandang adalah simbol Natal yang menantang dunia. Itulah kenapa Yesus memilih kandang. Karena dengan kandang itu dia berkata pada dunia, ini tantangan saya untuk kamu. Semua orang berusaha untuk naik. Saya tantang kamu. Ada yang berhasil untuk turun? Gak ada. Kandang. Maka saudara-saudara jangan heran kenapa tahun ini, sebenarnya dari tahun lalu saudara-saudara, cuma tahun lalu kita gak ada waktu. Tapi tahun ini saudara-saudara Tuhan dengan segala waktu yang menjepit, ya, kita membuat dekorasi kandang Bethlehem di lantai 1. Mau dibikin lantai 3 tapi nggak ada ruangannya, saudara-saudara Tuhan. Tapi kita bikin di lantai 1, kandang Bethlehem. Saudara-saudara, tidak ada agama dalam dunia ini yang mengakui Tuhan kami datangnya di kandang. Oh, kontroversi sekali ya saudara. Kontroversi sekali. Allah menjadi manusia dimulai dari kandang. Tapi saudara perhatikan hari ini gereja lebih suka pohon Natal, ada hadiahnya. Saudara-saudara, kehangatan, hangat, tidak ada tantangan. Saudara-saudara, Yesus lahir untuk menantang, tapi gereja justru menjinakkan. Yesus lahir untuk menantang dunia, tapi gereja justru membuat Natal tidak ada lagi tantangan bagi dunia.
Saudara-saudara, mengapa Yesus ditentukan menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan? Mari kita lihat ayat 34. Ayat 34. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Itulah sebabnya dia datang ke dalam dunia ini menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan. Supaya menjadi nyata. Dan kata nyata itu bahasa Yunani apokalips, yang artinya menyingkap. Menyingkap. To uncover. Mengapa Yesus ditentukan menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan? Untuk menyingkap topeng saudara dan saya. Untuk menyingkap topeng saudara dan saya. Saudara dikasih oleh Tuhan, reaksi kita terhadap Yesus menunjukkan kita yang sebenarnya. Saudara kalau belum bertemu Yesus, saudara bisa pakai topeng saudara. Tapi waktu saudara bertemu Yesus, topeng saudara akan lepas. Dari mana kita bisa melihat orang itu yang sebenarnya? Saudara dengarkan kalimat ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Orang bisa terlihat religius, tapi saudara dan saya baru tahu orang itu sebenarnya dari reaksinya kepada Yesus. Reaksi orang kepada Yesus menunjukkan orang itu yang sebenarnya. Saudara-saudara, kita nggak bisa netral di hadapan Yesus, saudara-saudara. Nggak ada orang bisa netral di hadapan Yesus. Setiap orang pasti akan bereaksi. Dan reaksi saudara terhadap Yesus, itulah saudara yang sebenarnya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya kutip dari Charles Spurgeon, saudara-saudara. Charles Spurgeon mengatakan, di mana Kristus hadir, tidak seorang pun dapat tetap netral. Setiap orang harus memutuskan, entah berpihak kepada Kristus atau menantang dia. Udah, cuma itu aja. Saudara nggak bisa bersikap netral. Waktu saudara berada dengan Kristus, saudara harus memilih nantang dia atau memihak dia. Udah, cuma itu aja. Dan waktu saudara memilih menantang dia, saudara akan menunjukkan diri saudara yang sebenarnya. Saya dengarkan, ingat kalimat ini saudara-saudara ya. Reaksi seseorang kepada Kristus menunjukkan orang itu yang sebenarnya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat waktu zaman Yesus. Orang Farisi itu kan kurang religius apa sih? Mereka adalah orang yang paling religius di zaman itu. Tapi saudara-saudara, waktu mereka ketemu Yesus, wah baru ketahuan, busuk. Saudara-saudara, puluhan tahun orang taunya orang Farisi itu orang paling rohani, orang paling religius. Semua itu copot, saudara Tuhan. Waktu ketemu Yesus, baru orang tahu, busuk. Saudara Tuhan, reaksi seseorang terhadap Injil menunjukkan siapa orang itu. Ya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau dulu reaksi orang pada Yesus menunjukkan orang itu yang sebenarnya. Tapi saudara-saudara, hari ini bagaimana reaksi orang terhadap Injil? Waktu saudara ceritakan Injil pada orang, saudara akan tahu dia orang itu yang dia seperti apa sebenarnya. Reaksi terhadap Injil menunjukkan orang itu orang pilihan atau bukan. Semua orang Yahudi berpikir kami bangsa pilihan. Waktu Yesus datang mereka salibkan. Di situ Yesus menunjukkan, ini loh bangsa pilihan itu. Ini loh yang ngaku bangsa pilihan itu. Bangsa pilihan. Kenapa bangsa pilihan? Mesias datang untuk kami. Waktu Mesias datang kamu salibkan. Ini bangsa pilihan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saudara lahir sebagai orang Kristen. Tapi saya mau tanya, saudara benar-benar Kristen nggak? Saudara dikasih oleh Tuhan, orang itu kelihatan benaran Kristen atau tidak dari apa? Reaksinya pada Kristus. Ada banyak orang Kristen karena tradisi. Saudara-saudara sejauh tradisi dia mau jadi Kristen, tapi begitu Yesus datang, jangan bawa Yesus. Saudara-saudara, saya pernah waktu saya dulu masih pelayanan mahasiswa, saudara dikasih oleh Tuhan, ketemu sama orang ini, saudara-saudara, orang Kristen KTP. Ya, saudara-saudara, ini orang saudara dikasih oleh Tuhan dari daerah langsung, saudara dikasih oleh Tuhan ya. Wah, jadi saudara-saudara, orang tuanya penatua, ya pokoknya saudara dikasih oleh Tuhan sangat religius lah. Saudara-saudara, waktu kami lagi bicara mengenai pelayanan, saudara dikasih oleh Tuhan, saya kaget juga, saudara-saudara ya. Tiba-tiba dia ngomong, jangan bawa Yesus lah. Lah, kalau nggak bawa Yesus, bawa siapa saya bilang? Jangan bawa Yesus lah. Bawa akal sehat aja. Lah, maksudnya gimana ini? Saya pikir ini kok bisa jadi orang Kristen ya? Hampir nanti saya mengatakan, Kristen gak sih? Tapi kalau saya ngomong gini saudara-saudara, di daerah ini pun banyak orang kayak gitu. Saban minggu ke gereja, saban Desember Natal.
Kristen, Kristen. Saudara-saudara, orang itu Kristen dilihat dari reaksinya pada Yesus. Saudara-saudara, banyak orang Kristen, tapi saudara-saudara kalau bicara penginjilan nolak. Nah, saudara-saudara Tuhan. Oh, saudara-saudara, banyak pendeta anti penginjilan. Jadi kalau saudara pikir penginjilan itu yang gagalkan ormas, ya ada benarnya saudara-saudara ya. Tapi saudara harus tahu satu fakta, tidak selalu ormas yang menggagalkan penginjilan, seringkali pendeta yang menggagalkan penginjilan. Kalau saudara tanya-tanya, pendeta kok bisa anti penginjilan? Nah, saudara-saudara belum tahu kan? Ini pendeta atau jangan-jangan ini jangan-jangan belum diselamatkan juga ini. Maka saudara-saudara dengar kalimat ini, pendeta-pendeta di daerah Kristen pun perlu didoakan supaya diselamatkan. Ayo, saudara pernah berdoa nggak untuk pendeta saudara? Ya, saya tahu di antara saudara ada bukan dari gereja ini, saudara-saudara Tuhan. Saudara pernah berdoa nggak untuk pendeta di gereja saudara? Sudah selamat belum itu? Saya saudara-saudara kaget juga. Saya pernah datang ke seorang pendeta, mau ini saudara-saudara mengajak untuk program penginjilan, dia malah yang menentang. Nggak perlu lagi penginjilan. Lah, saya pikir ini saudara seiman, rupanya serigala. Salah saya datang, saya pikir. Tadi saya nggak usah datang kalau kayak gini. Saya pikir kan dengan saudara seiman kita galang kekuatan dong gitu kan. Ternyata saudara-saudara dia malah serigalanya. Saudara-saudara, ya jujur aja ya. Selama kami humas kemarin, ya bersyukur saudara-saudara, sebagian gereja itu buka pintu. Ayo Pak silakan. Sebagian lagi, nggak mau, nggak butuh. Kadang-kadang saudara-saudara ya alasannya apa? Kalian ini semuanya kedok untuk membawa jemaat kami ke gereja kalian. Lah saudara-saudara kayak saudara Tuhan sudah bertahun-tahun KKR Pak Tong di Manado ini saudara-saudara jemaat kita gini-gini aja kok. Ya saudara-saudara yang kemarin datang 2.800, malam hari ini yang datang berapa? Ada yang datang ke sini gara-gara tanggal 11 kemarin? Nggak ada kan? Ya saudara-saudara sudah berapa tahun ini KKR Pak Tong di sini saudara-saudara Tuhan? Ayo. Tapi selalu tuduhannya apa? KKR Pak Tong itu kedok dari MRII untuk membawa jemaat ke gereja kami, ke gereja kalian lah. Saudara-saudara yang saudara Tuhan, coba saudara perhatikan. Banyak orang yang menolak Injil itu justru yang tidak religius, bukan? Jadi kalau saudara pikir yang menolak Injil itu yang kelihatannya brutal, bejat, enggak selalu. Seringnya saudara-saudara yang justru kelihatan religius itu yang menolak Injil. Untuk apa lagi kami Injilin? Kami sudah baik kok, lulusan STT ini. Tapi saudara-saudara bukankah sering juga yang menerima Injil itu yang di dalam penjara, bukan? Dengan hidup yang sudah amburadul itu saudara-saudara ya. Sudah amburadul, dibuang lagi ke penjara hidupnya. Tapi di situ dia malah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, kalau kita orang religius, kita pikir, ini nanti yang akan kita temui di sorga. Ternyata saudara-saudara enggak, loh. Kok enggak ya? Kok dia enggak ada di sorga? Dia nolak Injil. Loh, tapi kan dia baik Tuhan. Tuhan bilang apa? Dia nolak Injil. Penolakannya akan Injil menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Saya tanya saudara-saudara, saudara sudah jadi Kristen karena Injil atau bukan? Saudara-saudara nih saudara Tuhan, Injil tidak mungkin tidak menyentuh topeng kita, nggak mungkin saudara-saudara. Saudara bisa pakai topeng itu selama mungkin, tapi begitu ketemu Injil langsung copot. Dia akan sentil topeng saudara, ayo lepas. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh agama. Itu kenapa agama berbeda dengan Injil. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, agama itu justru bikin kita makin betah dengan topeng kita. Tapi begitu Injil datang, dia sentuh topeng kita. Ini palsu ini. Ini bukan mukamu yang sebenarnya ini. Ini bukan wajahmu yang sebenarnya. Ini ketebalan makeup ini. Ya, ini dempulnya terlalu tebal. Ini pakai bedak nomor berapa ini? Ya, sekarang ada lagi nomor ya saudara Tuhan ya. Dulu zaman saya itu orang beli bedak pakai nomor soalnya. Ini nomor berapa ini dempulnya? Tebal sekali. Kelihatannya kamu cantik, tapi sebenarnya ini bukan wajahmu sebenarnya. Coba diketok dulu. Diketok retak saudara Tuhan, benar. Wah, itu bukan wajah yang sebenarnya. Saudara-saudara yang saudara Tuhan, tidak ada yang bisa mengkonfrontasi topeng hati kita seperti Injil.
Topeng itu disebut dengan penipuan diri, self-deception. Saudara boleh lihat postingan saya, saudara-saudara, itu mengenai menipu diri. Saudara-saudara, masalah manusia yang paling besar itu apa? Self-deception. Tahu self-deception? Bukan nggak tahu kebenaran. Tahu, tapi pura-pura nggak tahu, itu namanya self-deception. Tahu. Saudara-saudara, kalau orang nggak tahu bisa tolong, tapi kalau orang tahu, pura-pura nggak tahu, gimana nolongnya? Hanya Injil yang bisa nolong saudara. Injil itu akan menyingkap pikiran hati. Saudara-saudara nih, kayak saudara Tuhan, kita butuh Injil. Kita butuh Injil. Tapi saat Injil itu mengkonfrontasi kita, saudara hanya punya dua pilihan. Mau terima atau tolak, cuman itu aja. Saudara hanya punya dua pilihan. Kalau saudara-saudara dikonfrontasi oleh Injil, pilihan saudara cuma dua. Mau terima atau tolak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat apa yang dikatakan Simeon di bagian awal ayat 34. Saudara-saudara, ayat 34 dimulai dengan sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang. Saudara-saudara, saudara perhatikan di kalimat ini ada dua kategori orang. Yang satu dijatuhkan, yang satu dibangkitkan. Anak ini ditentukan pertama untuk menjatuhkan, dan yang kedua untuk membangkitkan. Saudara mau di kategori mana? Kategori yang dijatuhkan atau dibangkitkan? Ya semua orang mau kategori dibangkitkan lah Pak. Mana mau jadi kategori yang dijatuhkan? Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, sekarang kita lihat siapa sih yang dijatuhkan, dan nanti kita lihat siapa yang dibangkitkan. Anak ini, Yesus datang, ditentukan untuk apa? Untuk menjatuhkan dan membangkitkan. Ini ngeri saudara dikasih oleh Tuhan. Ngeri. Saudara-saudara, Yesus itu urusan jatuh bangun. Maka saudara nggak bisa netral. Reaksi saudara terhadap Yesus itu menentukan jatuh bangun hidup saudara. Mari kita lihat saudara-saudara siapa yang dijatuhkan. Saudara-saudara, semua orang nggak mau jatuh. Tapi kalau saudara nggak tahu siapa yang akan dijatuhkan, saudara akan jadi jatuh nanti. Saudara-saudara, ya kalau saudara membaca seluruh Injil Lukas, saudara-saudara Tuhan, siapa sih yang dijatuhkan? Orang yang sombong. Sombong itu artinya apa? Merasa di atas. Merasa di atas. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus datang untuk apa? Untuk menurunkan yang merasa di atas. Menjatuhkan. Hari ini saudara merasa di atas, Yesus kabar buruk untuk saudara. Oh Pak, Yesus kabar baik. Kabar baik bagi yang jatuh. Tapi kabar buruk bagi yang sombong. Yesus itu kabar baik bagi yang jatuh. Tapi kabar buruk bagi yang sombong. Saudara kalau merasa di atas, Yesus datang untuk jatuhkan saudara. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita pikir-pikir ya, Yesus itu datang untuk menjatuhkan kesombongan bangsa Yahudi. Maka aku sudah perhatikan, setelah Yesus datang saudara dikasih oleh Tuhan, tidak ada lagi ritual bangsa Yahudi. Bait Allahnya sudah hancur. Saudara-saudara, bangsa Yahudi sombong sekali. Kami punya bait Allah. Yesus bilang apa? Rombak bait Allah ini dalam 3 hari ya kan? Membangunkannya. Yesus mengatakan apa saudara oleh Tuhan? Orang Yahudi jangan sombong dengan bait Allahmu itu. Ya, enggak lama lagi bait Allahmu itu. Benar saudara-saudara, tahun 70 Masehi bait Allah dihancurkan. Dan sampai hari ini belum bangun-bangun. Saudara-saudara kalau bait Allah hancur, itu pelayanan imam mau bagaimana itu? Korban-korban mau bagaimana? Enggak bisa potong korban kalau enggak ada bait Allah. Saudara-saudara, kelahiran Yesus menandai kesombongan, menandai kejatuhan kesombongan kekaisaran Romawi. Kalau yang tadi menandai kejatuhan kesombongan bangsa Yahudi. Yang kedua, kelahiran Yesus menandai kejatuhan kesombongan kekaisaran Romawi. Saudara-saudara, hari ini di mana kaisar Romawi? Enggak ada lagi. Yesus lahir pada masa penjajahan Romawi, lalu dia naik ke surga. Lalu setelah itu saudara-saudara, kekaisaran Romawi hilang. Tapi gereja terus ada di muka bumi ini. Ayo, di mana kekaisaran Romawi saudara-saudara Tuhan? Saudara-saudara, bahkan hari ini ya, keturunan Roma itu sudah nggak ada lagi saudara-saudara Tuhan. Hari ini sulit dicari, keturunan Romawi itu sulit dicari. Orang-orang Eropa itu bukan keturunan Romawi. Orang Italia, saudara-saudara, ibu Roma itu bukan orang keturunan Romawi.
Di mana? Di mana sekarang kekaisaran Romawi itu dijatuhkan? Saudara-saudara, apa yang saudara banggakan? Apa yang saudara sombongkan? Saudara merasa di atas, apa yang bikin saudara merasa di atas? Uang saudara, pendidikan saudara, keluarga saudara. Saudaralah orang yang akan dijatuhkan. Wah, khotbah Natal kok kayak gini, Pak? Loh, Yesus datang untuk menantang, saudara-saudara Tuhan. Yesus datang untuk menantang. Apa yang buat saudara merasa di atas? Yesus datang untuk menurunkan saudara. Saudara Tuhan, maka saudara perhatikan ya, diktator mana sih yang tahan lama? Ayo, saudara-saudara, diktator mana yang tahan lama? Diktator sih sempat bertahan, tapi nggak lama. Waktu kita melihat dia, saudara-saudara, nggak jatuh nih. Saudara-saudara hari ini, wah, nggak tahu di mana sekarang dia ya. Kenapa saudara Tuhan? Karena Yesus lahir ditentukan untuk apa? Menjatuhkan. Siapa yang dijatuhkan? Mereka yang merasa di atas. Mereka yang merasa di atas. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, siapa yang akan dibangkitkan? Mereka yang sudah jatuh. Mereka yang terpuruk. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah kabar baik bagi mereka yang terpuruk. Apakah saudara hari ini merasa terpuruk? Yesus datang untuk membangkitkan saudara. Terpuruk karena apa? Karena dosa. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia bersahabat dengan pemungut cukai, perempuan berzinah, para pelacur, dan sebagainya. Yesus mengatakan kepada mereka, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, mereka yang menjadi pemungut cukai, perempuan berzinah, ini mereka yang ditekan. Pertama tekanan sosial, yang kedua tekanan dosa. Saking beratnya saudara dikasihi oleh Tuhan, nggak bisa jalan lagi, letih lesu. Apa kata Yesus? Come to me, datang kepada aku. Aku datang bukan untuk menjatuhkanmu. Untuk apa menjatuhkan kamu lagi? Kamu sudah jatuh kok. Oh Pak, saya punya masa lalu yang saya malu Pak, saya malu sekali. Saya nggak bisa tahu Pak, saya tidak tahu Pak apakah bisa bangkit lagi dari masa lalu saya itu. Ini kabar baik untuk saudara. Yesus datang bukan untuk menjatuhkan saudara. Yesus datang untuk membangkitkan saudara. Oh bagi saudara, saya rohani Pak, saya lahir keluarga baik-baik, saya nggak butuh Yesus. Yesus mengatakan, tunggu saya jatuhkan kamu. Saya jatuhkan kamu. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, gereja adalah tempat berkumpul orang-orang yang pernah jatuh. Saya ulangi saudara-saudara, gereja adalah tempat berkumpul orang-orang yang pernah jatuh. Jatuhnya setiap orang berbeda-beda. Tapi saudara-saudara, gereja adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang sadar, saya pernah jatuh. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, hanya orang yang pernah jatuh yang akan melihat Yesus sebagai kabar baiknya. Saudara-saudara, kalau saudara merasa sudah jatuh, datanglah kepada Dia. Datanglah dengan keletihan saudara, datanglah dengan kelesuan saudara, datanglah dengan beban berat itu, datang. Dan Dia akan berkata pada saudara, saya tidak datang untuk menjatuhkanmu. Karena kamu sudah jatuh, untuk apa dijatuhkan lagi? Oh, tapi kalau kamu merasa dirimu baik-baik saja, di atas, lebih hebat dari orang, lebih rohani dari orang lain, saya tunggu saja, kamu jatuh, saya akan jatuhkan kamu. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan akhiri khotbah ini dengan ayat 35. Ayat 35, saudara-saudara. Saudara-saudara, ayat 35 ini adalah sebuah nubuat khusus untuk Maria. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Suatu pedang akan menembus
jiwamu sendiri. Anak ini Maria ditentukan untuk membangkitkan dan menjatuhkan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan pedang di sini? Kata pedang di sini, saudara-saudara, bahasa Yunani itu menunjuk pada pedang besar. Saudara-saudara, ini bukan belati, bukan saudara-saudara, ini pedang besar. Saudara bisa bayangkan, Simeon mengatakan, Maria, anak ini ditentukan untuk membangkitkan dan menjatuhkan, menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan, dan sebilah pedang yang besar akan menikam jiwamu. Saudara-saudara, ditikam sama pedang yang besar itu kan kita tahu sakitnya, saudara-saudara Tuhan. Tapi ini bukan secara literal. Karena yang ditikam bukan badannya, tapi jiwamu. Jiwamu itu akan seperti ditembus oleh pedang yang besar. Saudara-saudara Tuhan, apa yang dimaksud dengan pedang di sini? Sebagian besar pakar hari ini mengatakan bahwa pedang yang dimaksud adalah penderitaan batin. Nah, saudara-saudara Tuhan, ini yang dikatakan oleh Simeon. Satu sisi kamu beruntung Maria, dipercaya menjadi ibu dari Mesias, tapi sisi lain kamu akan pemikul beban. Anak ini akan menjadikan penderitaan batin. Bagaimanapun kamu ibunya, dia anakmu. Saudara-saudara, Maria akan tersiksa batinnya ketika melihat Yesus itu ditolak. Saudara-saudara, Yesus datang untuk ditolak, tapi ibu mana yang tahan lihat anaknya dihina, dimaki, ditolak, diusir. Dan terakhir saudara-saudara, disalibkan. Disalibkan. Ibu mana yang tahan? Saudara-saudara, menarik sekali ya. Kenapa Simeon ngomongin sama Maria? Kalau saudara baca pasal 30 ayat 34, dan kepada Maria, kenapa kepada Yusuf juga? Nah, saudara-saudara, di sini kita memperhatikan, saudara-saudara, dan para penafsir banyak mengatakan kemungkinan Yusuf tidak sempat melihat Yesus besar. Maka Simeon merasa tidak ada gunanya ngomong sama Yusuf. Dia tidak akan lihat kok. Tapi Maria akan melihat Yesus dari lahir sampai Yesus naik. Dan melihat bagaimana Yesus menjalani pelayanannya, saudara-saudara Tuhan. Maria seperti ditusuk oleh pedang yang besar. Nah, saudara-saudara, pertama kali Maria merasakan pedang itu apa? Waktu Yesus usia 12. Maka jangan lupa saudara-saudara ya, pasal 3 langsung menceritakan Yesus usia 12 tahun. Dan ibunya mencari sampai ke bait Allah. Lalu apa kata Yesus? Untuk apa kamu mencariku? Bukankah aku harus diam di dalam rumah Bapakku? Saudara-saudara, kalau saudara baca cerita itu, saudara berpihak pada Yesus ya. Karena saudara tidak membaca sebagai Maria. Sekarang saudara kalau baca sebagai Maria, saudara mamanya Yesus. Saudara mengatakan, ini anak yang benar, ya, yang berani bilang sama mamanya, bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Coba saudara jadi ibunya. Saudara-saudara, karena kita bukan ibunya Yesus, kita bela Yesus. Coba saudara jadi ibunya Yesus. Aduh, gimana ya? Saya ini ibunya tiba-tiba dengar anak ngomong kayak gini. Bukankah aku harus berada? Untuk apa kamu mencariku? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Wah, itu kan jelek. Saudara-saudara laki-laki sih baca cerita itu, saudara-saudara nggak merasa apa jeleknya, nggak ada jeleknya. Ya saudara nggak baca sebagai perempuan sih. Coba saudara jadi ibu-ibu, anak saudara, bukankah aku ada di rumah Bapakku? Wih, sudah hilang kita cariin. Gini reaksinya, bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Itu baru awal saudara-saudara Tuhan, masih banyak cerita menyusul. Di mana Maria akan jelek. Sampai apa saudara-saudara? Dia harus melihat sendiri anaknya disalibkan. Saudara-saudara, saya kutip dari seorang penafsir bernama Darrell Bock. Darrell Bock mengatakan, pelayanan Yesus akan membawa pilihan-pilihan yang sulit ditanggung Maria. Ini adalah harga yang harus dibayar Maria sebagai ibu Yesus. Saudara-saudara, di dalam hidupnya Yesus akan membuat banyak pilihan. Kenapa dia membuat itu? Karena dia datang untuk misi itu. Tapi saudara-saudara, sebagai ibu, ibu mana yang tahan anaknya harus membuat pilihan-pilihan seperti itu? Tapi saudara-saudara Tuhan, ini adalah harga yang harus dibayar oleh Maria sebagai ibu. Saudara siap enggak ya? Anak saudara harus membuat pilihan yang sulit saudara tanggung.
Itu pilihan yang harus dia buat karena dia milik Kristus. Tapi saudara sebagai ibunya sanggup tangguh nggak itu? Nah, paling sederhana, anak saudara pilih jadi hamba Tuhan lah. Oh, siapa yang pilih? Dia, bukan dipaksa. Saudara kayak Tuhan sudah tahu, memang Tuhan panggil dia. Tapi saudara-saudara, ibu-ibu yang tahu anaknya dipanggil Tuhan pun, dia seperti pedang. Aduh, nanti anakku hidupnya bagaimana ya? Saudara-saudara, di sini ada satu kesimpulan. Kesimpulan saudara-saudara ya. Misi Yesus menuntut harga yang mahal. Saudara-saudara, Maria harus bayar harga yang mahal. Kenapa? Misinya Yesus. Misi Yesus mati di kayu salib. Dan misi itu menuntut harga yang mahal dari Maria. Saudara-saudara yang kayak saudara Tuhan, menjadi orang Kristen harus siap bayar harga. Nah gini saudara-saudara ya, seringkali kita salah paham. Ya kita harus bayar mahal untuk misi kita. Salah. Kita harus bayar mahal untuk misi Kristus. Saudara-saudara kalau bayar mahal untuk misi saudara itu nggak mahal. Ya saudara-saudara, semua orang juga mau bayar mahal kalau itu misinya dia. Mana merasa dia mahal? Yang jadi mahal apa? Saya bayar mahal bukan untuk misi saya, untuk misi Kristus. Itu yang membuat mahal. Saya tanya saudara-saudara ya, saudara mau bayar harga nggak semahal itu? Oh saudara-saudara, banyak orang mau jadi Kristen nggak mau bayar harga. Ya saudara-saudara, banyak orang mau jadi Kristen nggak mau bayar harga. Dari Maria kita belajar saudara-saudara ya, masuk di dalam misinya Tuhan, dilibatkan dalam misinya Tuhan, itu berarti apa? Siap bayar harga. Oh saudara-saudara, orang tua suka doakan anak, Tuhan pakai anakku. Tuhan nanya sama saudara, saudara siap bayar harganya nggak? Oh, orang tua maunya anaknya dipakai Tuhan, tapi orang tuanya mau bayar harga nggak? Ya sama, saudara berdoa, Tuhan pakailah aku. Tuhan bilang, yakin? Tuhan nanya balik saudara-saudara, saudara siap bayar harga nggak? Tuhan kalau nggak pakai aku maka akan dipakai oleh setan. Oh, ya Tuhan pakai aku. Tapi saudara kayak saudara Tuhan nanya, yakin kamu mau dipakai oleh Tuhan? Ayo sekarang bayar harganya mau nggak? Maka saudara kayak saudara Tuhan mau melayani, siap bayar harga nggak? Nah hari ini saudara-saudara banyak orang mau melayani tapi nggak mau bayar harga. Ya saudara-saudara mau melayani supaya apa? Ada kurikulum vitae-nya saudara Tuhan ya. Nah terlibat di sini, terlibat di situ, tapi nggak mau bayar harga. Ya saudara-saudara, saya sering menemukan ya, dulu saya pelayanan mahasiswa saudara-saudara, itu struktur kepengurusan gendutnya minta ampun. Semua dilibatkan. Supaya apa? Supaya ramai Pak. Ya, the more the merrier Pak. Ya kan? Ya saudara-saudara, makin ramai makin bagus. Wah, saudara-saudara untuk apa rame-rame kalau semuanya kalau semuanya bukan orang yang mau bayar harga? Saudara-saudara, pelayanan itu nggak butuh orang banyak, butuh orang yang mau bayar harga. Banyak pun kalau semuanya nggak mau bayar harga, cuma numpang nama, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Maka saudara-saudara, jadi pengurus pun sama. Jadi pengurus, jadi aktivis di gereja ini saudara-saudara, yang pertama dituntut itu apa? Rela bayar harga. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah saudara mau bayar harga? Ya biarlah setelah tanggal 25 ini saudara kasih oleh Tuhan, kita memperbaharui lah gaya kekristenan kita. Jangan lagi gaya kekristenan nyantai saudara kasih oleh Tuhan, tapi gaya kekristenan yang sacrificial. Bukan lagi yang artificial, tapi yang sacrificial. Saudara-saudara, mari kita jadi orang Kristen yang mau bayar harga. Saudara mau melihat kerajaan Allah makin luas? Kerajaan Allah hanya bisa makin luas kalau orang-orang Kristen itu mau bayar harga. Kiranya saudara dan saya bisa menghayati makna Natal yang sejati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang hari ini sudah kami dengarkan. Kami berdoa supaya kami benar-benar menghayati makna Natal. Terima kasih untuk firman ini ya Tuhan. Biarlah kami dikoreksi bagaimana kami melihat Natal hari ini.
Seringkali ya Tuhan, Natal yang kami pahami bukan Natal yang Tuhan kehendaki. Ampunilah kami, kiranya kami kembali kepada makna Natal yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.